Halo guys, kembali lagi di channel Mas Raka dan Dek Rafa. Jangan lupa komen dan subscribe. Untuk menghadapimu, aku tidak bisa menggunakan bonekaku yang berharga ini. Ini adikku, bagaimana jika aku membiarkanmu melukainya? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia tiba-tiba menyingkirkan boneka itu. Pemuda berjubah hitam tampak sedikit terkejut ketika dia melihat bahwa Chen Ping benar-benar telah menyingkirkan boneka itu. Lagi pula, Chen Ping hanyalah seorang kultivator alam transisi kelas 4, jadi jika dia tidak mendapat bantuan dari boneka itu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan dirinya sendiri? Tapi sekarang, Chen Ping menyingkirkan boneka itu dan menghadap dirinya sendiri. Kamu terlalu sombong, tapi aku akan membiarkanmu mencoba harga dari kesombongan. Saat pemuda berjubah hitam selesai berbicara, kabut hitam memenuhi tubuhnya, menutupi langit dan sepertinya menyelimuti seluruh sekte jiwa iblis. Seorang kultivator hebat tingkat 9 dari alam transisi benar-benar luar biasa. Hal ini menyebabkan Okreyan dan Jiang Yulian menjadi sangat khawatir. Chen Ping memiliki senyuman dingin di wajahnya dan sepertinya menghadapi kabut hitam itu tanpa rasa panik. Melihat Chen Ping begitu tenang, pemuda berjubah hitam itu sedikit terkejut dan berkata, "Chen Ping, kamu cukup berani. Berdasarkan keberanianmu ini, aku akan memberitahumu identitasku sehingga kamu tahu siapa kamu sekarat di tangan." "Tidak perlu, aku tidak suka tahu nama orang mati, pokoknya kamu akan segera mati. Tahu namanya atau tidak, tidak masalah." Chen Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, "Arogansi. Sangat arogan dan sombong." Ini adalah Chen Ping. Dengan kata-kata ini, pemuda berjubah hitam menjadi marah, dan kabut hitam yang memenuhi ruangan menjadi semakin tebal. Hah! Chen Ping mendengus dingin saat seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dalam ledakan aura. Nafas yang dikeluarkan Chen Ping secara langsung menghancurkan kabut hitam itu saat terik sinar matahari menyinari. "Kamu sudah menjadi anjing dari Demon Ceiling Alliance, jadi tidak perlu menjadi gila, bahkan jika kamu sedang dalam kegilaan, kamu masih belum diterima oleh Demon Ceiling Alliance sebagai anjing penjaga di bawah pintu mereka," kata Chen Ping sambil tersenyum dingin. "Ah, aku akan membunuhmu. Dalam 3 langkah, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Pemuda berjubah hitam meratap karena marah. 3 gerakan. Chen Ping tersenyum menghina, "Kamu tidak dapat membunuhku bahkan jika kamu memiliki 300 gerakan. Ayo kita coba." Pemuda berjubah hitam itu mendengus dingin dan mulai melancarkan serangan. Chen Ping melambaikan tangannya, di luar mereka berdua, seolah-olah penghalang tak terlihat terbentuk, mengisolasi segala sesuatu di sekitar mereka. Chen Ping takut akibatnya akan mencapai Okreyan dan Jiang Yulian dan yang lainnya. Begitu pemuda berjubah hitam itu bergerak, kabut hitam pekat melonjak di sekelilingnya, menyebar dengan cepat seperti gelombang pasang. Kabut hitam itu menutupi langit dan menyelimuti seluruh area dalam kegelapan pekat yang bahkan sinar matahari pun tidak bisa menembusnya. Dalam kegelapan ini, kabut hitam berubah menjadi binatang iblis, yang terus-menerus mengaum, aumannya naik dan turun seperti desisan roh jahat yang datang dari dasar neraka, membuat seseorang merinding. Menghadapi pengepungan kabut hitam yang bergolak dan ilusi binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya, Chen Ping sepertinya menghindarinya, dan tidak melihat kepanikan sedikit pun. Hanya Chen Ping yang menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya rapat-rapat, lalu membukanya dengan kasar saat cahaya panas melintas di matanya. Api tertinggi di dalam tubuhnya langsung menyala, nyala api sepanas matahari, mencerminkan sosoknya sekuat dewa perang. Cahaya api bersinar dalam kegelapan, seolah-olah itu menjadi satu-satunya sumber cahaya dalam kekacauan ini. Boom! Chen Ping mengayunkan tinjunya, dan apinya berkobar, berubah menjadi 2 naga api yang berjatuhan di udara. Naga api bertabrakan dengan hantu binatang iblis, masing-masing dampaknya mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga, seolah-olah langit dan bumi pun gemetar karenanya. Cahaya api yang terjalin dengan kabut hitam menciptakan gambaran mendebarkan yang memukau mata.
Cahaya api menyinari wajah orang-orang di sekitar mereka, mata mereka dipenuhi rasa kaget dan kagum. Ini, bukankah api tertinggi klan iblis? Betapa kuatnya itu. Okreyan melihat ledakan api tertinggi Chen Ping, matanya dipenuhi dengan keterkejutan karena ledakan Chen Ping bukan hanya api tertinggi ras iblis. Meskipun nyala api ini memiliki aura api tertinggi iblis, itu tidak sepenuhnya merupakan api tertinggi iblis. Seharusnya itu terbentuk dari perpaduan beberapa jenis api tertinggi. Jiang Yulian juga tercengang saat dia melihat, Chen benar-benar luar biasa. Untuk dapat menavigasi di bawah serangan seperti itu, kamu harus mengenal orang itu, tapi dia adalah kultivator besar alam transisi kelas 9A. Kerumunan dari Sekte Jiwa Iblis juga melihat dengan takjub. Mereka ingin bagaimana melihat seorang anggota kelas 4 alam penampilan transisi, mampu menghadapi komunikasi hebat kelas 9 alam penampilan transisi. Chen Ping, di sisi lain, saat ini sedang berjalan masuk dan keluar dari kabut hitam, tubuhnya terbakar api, terus-menerus menyerang binatang iblis yang merupakan ilusi kabut hitam. Setiap serangan tepat dan kuat, menghancurkan ilusi binatang iblis itu satu persatu. Gerakannya secepat kilat, membuat orang terpesona, seolah-olah udara pun terbakar karena kecepatannya. Sebaliknya, pemuda berjubah hitam itu tampak semakin berjuang, saat kabut hitamnya mulai menipis dan ilusi binatang iblis itu terus-menerus menghilang. Wajahnya pucat dan matanya dipenuhi dengan kepuasan. Dia jelas tidak menyangka Chen Ping begitu kuat sehingga dia dapat dengan mudah menerima gerakan ini darinya. Kita harus tahu bahwa Chen Ping hanyalah seorang lemah kelas 4 dari alam transisi, dan dia bukan tandingannya. Akhirnya, setelah hantaman keras, kabut hitam pemuda menutupi hitam itu benar-benar hilang. Chen Ping, sebaliknya, berdiri di tengah api menjulang, sosoknya berdiri tegak seperti pohon pinus, dengan senyuman lembut di wajahnya. Langkahmu ini, tidak terlalu bagus. Chen Ping berkata dengan lembut, suaranya tidak keras, tapi penuh percaya diri dan dominasi. Begitu kata-katanya jatuh, seruan seru dan pujian terdengar dari sekeliling. Tuan Chen, optimis. Tuan Chen sangat hebat, langkah pertama ini dengan mudah diblokir. Tuan Chen bahkan belum menggunakan kekuatan penuhnya, itu seperti anak kecil yang bermain-main. Okreyan memimpin majelis jiwa iblis untuk berteriak kepada Chen Ping, juga untuk merangsang pemuda hitam. Kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan, akulah yang meremehkanmu. Mata pemuda berjubah hitam itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Chen Ping, seorang kultivator kelas 4 dari alam transisi, akan menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi wilayahnya. Kamu juga tidak buruk. Akulah yang melebih-lebihkanmu, seorang kultivator hebat kelas 9 dari ranah penampilan transisi, aku merasa bisa mengganggumu untuk sementara waktu. Aku tidak menyangka kamu begitu sampah. Chen Ping mengejek pemuda berjubah hitam itu dan berkata, pemuda berjubah hitam itu meraung, jangan berpuas diri, itu hanya langkah pertama. Aku terlalu ceroboh dan tidak menggunakan kekuatan penuhku, dan barusan aku hanya melakukan pemanasan. Selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan iblis yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu mati ketakutan. Saya harap kali ini, Anda tidak hanya menangis terseduh-seduh dan membual, Anda benar-benar dapat menunjukkan beberapa keterampilan. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis. Peluang membunuh muncul di mata pemuda berjubah hitam, dan jejak kekejaman yang belum pernah terjadi sebelumnya melintas di matanya, seolah dia ingin mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam gerakan ini. Dia mengepalkan tangannya, dan kekuatan seluruh tubuhnya meletus pada saat ini, dan kabut hitam yang telah menghilang menyatu dengan gila-gilaan sekali lagi. Kabut hitam itu seperti binatang buas yang marah, mengaum dan bergegas, berubah menjadi gelombang hitam yang bergulir, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, melonjak menuju Chen Ping. Gelombang hitam itu sama dahsyatnya dengan tsunami, seketika menenggelamkan Chen Ping sepenuhnya. Seolah-olah udara di sekitarnya telah terkuras habis oleh gelombang ini, menciptakan ruang hampa yang mematikan.
Gelombang hitam mulai melonjak secara sembarangan, dan jika bukan karena batas yang ditetapkan Chen Ping, dikhawatirkan Okre Yan dan yang lainnya juga akan menderita karenanya. Di tengah ombak hitam, suara benturan terus bergema, seolah-olah itu adalah deru gunung yang saling bertabrakan. Gemuruh, gemuruh. Sebuah pusaran besar terbentuk di dalam kabut hitam, sepertinya merobek semua yang ada di dalamnya. Okre Yan dan Jiang Yulian yang melihat pemandangan ini langsung panik. Sekarang Chen Ping terbungkus gelombang hitam, dia tidak terlihat sama sekali dan tidak tahu apakah dia hidup atau mati, yang membuat mereka sangat cemas. Tuan Chen, Anda harus bertahan. Okre Yan berdoa. Namun, tepat pada saat ini, secercah cahaya dengan kuat keluar dari kegelapan. Pada awalnya cahaya itu seperti cahaya bintang redup di langit malam, tetapi seiring dengan meningkatnya kekuatan batin Chen Ping, cahaya itu menjadi semakin terang, semakin menyilaukan, dan akhirnya, seperti sinar matahari pertama sebelum fajar menyingsing, itu menembus kegelapan pekat dan berakhir di seluruh langit. Segera setelah itu, sosok Chen Ping muncul, dan pada saat itu, 3 api tertinggi dengan warna berbeda di sekeliling tubuh Chen Ping, yaitu merah menyala, biru misterius, dan putih bersih. Di bawah kendali Chen Ping, yang ketiga api tertinggi ini meraung seperti 3 naga raksasa saat mereka meluncur menuju gelombang hitam pemuda yang menutupi hitam itu. Naga api ketiga itu melemparkan dan merobek gelombang hitam, setiap serangan seperti petir yang menghancurkan gelombang hitam menjadi beberapa bagian. Di bawah serangan panas naga api, gelombang hitam secara bertahap kehilangan kekuatan aslinya dan mulai runtuh menjadi pecahan kabut hitam. Wajah pemuda hitam itu berubah drastis saat melihat ini, dia jelas tidak menyangka Chen Ping bisa memecahkan jurus keduanya dengan begitu mudah. Datang dan tidak pergi bukanlah suatu anugerah. Chen Ping mengayunkan tangan yang besar, dan naga api melingkari 3 itu langsung menuju ke arah pemuda yang diselimuti hitam. Wajah pemuda hitam menutupinya ternganga saat dia menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan semua kabut hitam yang tersisa di depan tubuhnya, membentuk penghalang kokoh yang menahan serangan naga api. Namun, kekuatan naga api itu terlalu kuat, dan meskipun pemuda berjubah hitam itu menggunakan seluruh kekuatannya, masih sulit untuk menahan serangan dahsyat itu. Hanya naga api yang terlihat menabrak penghalang kabut hitam berulang kali. Setiap benturan menyebabkan penghalang itu sangat hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Pemuda memandang hitam mengatupkan giginya dan mencoba yang terbaik untuk menjaga penghalang stabilitas. Namun seiring berjalannya waktu, dia perlahan-lahan merasakan ketegangan. Kekuatan naga api itu sepertinya tidak habisnya, setiap serangan lebih ganas dari yang sebelumnya. Pada akhirnya, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, penghalang kabut hitam akhirnya tidak dapat menahan serangan naga api dan hancur berkeping-keping. Naga api mengambil kesempatan untuk menerobos kekangan penghalang dan menyerang langsung ke arah pemuda berjubah hitam. Pemuda berjubah hitam terkejut melihat pemandangan itu, dia buru-buru mundur ke belakang, tapi sudah terlambat. Naga api membuka mulutnya yang besar dan memuntahkan api yang berkobar, menyelimuti pemuda berjubah hitam itu di lautan api. Ah! Pemuda berjubah hitam itu berteriak dengan sedih ketika kabut putih tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Kabut putih ini menutupi apinya dan langsung memadamkan api di tubuhnya. Melihat kabut putih yang tiba-tiba muncul di tubuh pemuda berjubah hitam, Chen Ping tampak sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemuda kultivator iblis ini sebenarnya mengetahui seni es dingin, yang membuat Chen Ping sangat terkejut. Apinya sudah padam, tapi pakaian pemuda berjubah hitam itu sudah lama robek dan compang-camping, dan tubuhnya juga terbakar dan memancarkan rasa sakit. Pemuda berjubah hitam menatap Chen Ping dalam kematian. Kali ini dia bisa merasakan bahwa kekuatan Chen Ping secara mengejutkan tidak sedikit lebih lemah darinya, kelas 9 dari penggarap hebat alam transisi. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa aliansi penyegel iblis menggunakan persembahan selama 100 tahun untuk memburu Chen Ping. Ini hanyalah seorang cabul, peringkat keempat dari alam penampakan transisi hanyalah peringkat keempat,
namun dia mampu meledak dengan kekuatan yang tidak lebih lemah dari peringkat ke-9 dari alam penampakan transisi. Kultivator mesum semacam ini dikhawatirkan menjadi satu-satunya di seluruh alam surgawi. Melihat Chen Ping di depannya, pemuda berjubah hitam mulai mundur. Kesombongan dan penghinaan yang dia miliki pada awalnya telah lama hilang pada saat ini. Dia tahu bahwa jika Chen Ping tidak bisa terbunuh dalam pertarungan, dia mungkin harus gantung diri di sini. Chen Ping, aku akui kamu sangat kuat, akulah yang meremehkanmu, dan tidak perlu mengambil langkah ketiga. Untuk urusan hari ini, anggap saja aku belum pernah ke sini dan belum melihatmu. Setelah mengatakan itu, pemuda berjubah hitam itu berbalik dan pergi.